Oke, saya rasa pasti teman-teman nggak sabar kan ya. Oke, kita mulai untuk melihat bersama di Atlas TA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini teman-teman kita akan sedikit bergeser membahas mengenai salah satu software dalam pengolahan data kualitatif, yaitu Atlas TA. Dan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan gambar, video, rekaman ke Atlas TA agar kita bisa mengolahnya bersama dan memperoleh kesimpulan yang lebih mendalam terkait dengan data penelitian yang ada gitu. Jadi kan selama ini data untuk riset kualitatif itu lebih banyak identik dengan wawancara ya teman-teman. Padahal kan alat pengumpulan data nggak cuma wawancara, ada observasi, telaah dokumen, misalnya dengan menggunakan raport, misalnya dengan menggunakan rekam medis, misalnya dengan menggunakan berita acara pemeriksaan, atau apapun itu. Apapun yang bisa kita gunakan untuk dapat memperkuat legitimasi kita terhadap apa yang terjadi pada informan kita. Ya kan? Seperti itu. Tetapi selama ini kita terkungkung hanya dengan wawancara. Gitu. Terutama untuk riset-riset seperti dengan pendekatan studi kasus yang menuntut kita untuk menggunakan segenap metode yang ada, kita kerahkan semuanya agar mendapat pemahaman yang mendalam terkait kasus yang kita teliti. Kita wajib menggunakan Atlas TA karena Atlas TA ini memiliki fitur yang di situ kita bisa memasukkan atau impor gambar, kemudian video, record suara yang itu bisa kita olah bersama teman-teman agar kita memperoleh pemahaman terkait apa yang terjadi pada informan yang sesungguhnya. Oke, saya rasa pasti teman-teman nggak sabar kan ya. Oke, kita mulai untuk melihat bersama di Atlas TA. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita itu mau menganalisis sebuah data penelitian, entah itu menggunakan transkrip wawancara, entah itu menggunakan video, audio, ataupun picture. Itu pasti kita awalnya masuk ke sini ya teman-teman ya. Sebenarnya semuanya sama, pada prinsipnya sama. Entah itu kita menggunakan transkrip wawancara ataupun dengan video atau voice atau recorder, itu sama semuanya. Awalnya kita create new project. Kemudian kita namai projectnya, misalnya apa ya? Analisis video dengan Atlas gitu ya. Kemudian di enter bisa atau create. Nah, ini kemudian kita pastikan di sini masih kosong semuanya, belum ada dokumennya, belum ada quotes-nya, belum ada memo dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan pertama setelah memastikan bahwa quotes semuanya ini masih kosong, dokumen masih kosong dan lain-lain semuanya ini masih kosong? Otomatis sama seperti transkrip ya, transkrip wawancara yang dianalisis dengan menggunakan Atlas TA itu seperti apa, teman-teman bisa klik di link di atas ini ya. Gitu. Jadi pertamanya add document kan. Nah, tetapi ada dua cara teman-teman. Langsung add document. Kita mencari di sini, misalnya saya simpennya di mana gitu ya. Nah, bisa kita ngambil dari sini langsung videonya. Kemudian kita open kan. Tapi teman-teman, kalau caranya seperti itu, nanti teman-teman yang RAM-nya itu terbatas, dalam hal ini misalnya hanya 4 GB, kita bakalan lemot nanti teman-teman. Kenapa? Ya, karena Atlas TA ini sendiri bekerjanya di RAM teman-teman. Kalau dia bekerja di RAM dan videonya kita itu masuk langsung ke situ, itu akan memperlambat atau membuat laptop kita itu makin lemot gitu. Jadi karena memang kan Atlas TA ini bekerjanya di RAM ya, bukan di prosesor. Jadi akan memperlambat kerja RAM kita. Karena RAM ini nanti harus mengingat ukuran file yang besar dan tidak mau membaginya dengan yang lain gitu. Sudah Atlasnya ini mainnya di RAM,
dan videonya pun juga ada di situ. Akhirnya apa? Makin lemot lah. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya kita nggak langsung ngambil dari sini, teman-teman. Ya, nggak langsung add document kayak itu tadi, nggak langsung add document kayak gini tadi. Tetapi solusinya kita klik yang panah bawah ini. Oke. Nih, add link video atau audio. Gini ya. Ini yang diklik, jadi nanti videonya atau recordernya itu akan dipanggil oleh Atlas gitu. Itu tidak akan membuat laptop kita itu menjadi lemot, karena dengan kita link video audio ini, Atlas hanya akan memanggil video atau recorder kita tanpa memasukkan itu ke Atlas, jadi nggak lemot. Jadi nanti fungsinya itu sama saja seperti Atlas ini membuat layer baru setelah video atau recordernya tanpa merusak video atau recorder aslinya gitu. Jadi kayak membuat layer baru gitu ya. Jadi ini intinya kalau kita pakai link audio atau video ini nanti nggak akan lemot insya Allah gitu. Jadi teman-teman yang misalnya videonya itu lebih dari 300 mega, mending saya sarankan pakai ini aja deh, kecuali kalau misalkan laptop kalian RAM-nya itu 16 GB gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi ya nggak masalah sih kalau kalian mau pakai yang add link video atau audio ini. Nah, tapi teman-teman, kelemahannya kalau kita menggunakan link ini, kita tidak bisa memindah-mindah video yang kita analisis itu ke tempat lain. Gitu. Karena kalau kayak gitu, Atlas bakalan bingung. Atlas bakalan bingung untuk mencari dokumennya ada di mana. Nah, kalau saya walaupun laptop saya itu 8 GB RAM-nya, tetapi saya tetap pakai add link video atau audio ini. Jadi biar karena saya jujur nggak suka main dengan laptop yang lemot gitu, teman-teman. Jadi mending saya juga kayak gini. Dan saya siasati biasanya, teman-teman, videonya itu saya masukkan ke mana? Ke folder yang isinya itu semuanya tentang Atlas TA, begitu. Oke, saya coba klik ya. Nah, ini teman-teman, jadi biasanya memang saya masukkannya di sini, gitu. Tuh, di Atlas TA ini saya masukkan ke situ, dan tidak saya utak-utak video yang ada di situ. Utak-utak itu apa ya? Tidak saya otak-atik video di dalam itu. Ya, kemudian saya klik, saya open kan. Nah, begini adalah tampilan Atlas TA ketika kita mau menganalisis sebuah video, teman-teman. Nah, ini bisa diatur, digeser-geser layarnya, bisa semakin besar ataupun dikecilkan. Kalau saya nyaman besar ya, jadi analisisnya biar lebih gampang. Nah, kemudian yang kanan ini, teman-teman, yang kanan ini apa sih? Yang kanan ini adalah bagian yang nantinya kita gunakan untuk mengcoding, untuk kita blok. Jadi kalau teman-teman kemarin itu belajar tentang open coding, nah itu nanti kita open codingnya tuh dari yang kanan ini. Gitu ya. Nah, terus kalau yang bawah ini, teman-teman, ini apa toh? Yang bawah ini adalah posisi bagian yang akan dianalisis dalam video. Jadi nanti untuk mengetahui posisinya itu di mana, dan ini yang kanan ini untuk mengcoding kita. Gitu. Nah, playback rate ini itu tuh nanti bisa tuh dibesarkan gini. Nanti jadinya tuh di bagian kanan ini untuk kita mengcoding itu jatuhnya jauh lebih besar gitu. Nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tools yang ada di Ray-Ban menu ini. Jadi kalau yang di sini kan bagian explore, nanti kita bagian mengcodingnya. Nah, kita bekerjanya tuh dengan ini. Ini ya. Dengan dokumen di sini. Ada beberapa tools di sini yang sebelumnya harus teman-teman pahami bersama. Di sini ada Ray-Ban menu, tetapi yang gambarnya nyata itu hanya beberapa saja nih di sini. Ya, ini yang harus kita perhatikan untuk open coding. Kalau di sini kan ada explore. Nanti kita untuk mengetahui codes kita ada berapa, dokumen kita ada berapa, itu kan dari sini. Tetapi ini kita pakai yang ini ya, teman-teman ya. Kita pakai ini. Nah, dokumen ini nanti fungsinya itu untuk membuat catatan. Misalnya kita wawancaranya itu kondisinya atau settingnya seperti apa, lingkungan informannya kayak gimana. Misalnya kita ngambil data di rumahnya, dan di rumahnya misalnya nih ya,
bising, suhunya itu sejuk misalnya karena di dekat sawah rumahnya misalnya, itu kita nanti tulis di sini ya. Edit document comment. Nah, di sini nih. Ya. Misalnya saja, coba saya close dulu ya. Ini saya memang sengaja kecilkan. Nih. Saya sengaja kecilkan biar suaranya itu tidak mengganggu, suara dari saya itu tidak mengganggu. Begitu ya. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada komen. Kita bisa memasukkan komen kita di sini, misalnya tentang lingkungan tempat kita melakukan wawancara. Misalnya kita melakukan wawancara di rumah informal, kemudian bagaimana kondisi di sana, suhu ruangannya seperti apa, panaskah atau misalnya sejukkah, atau misalnya bagaimana respon informan terhadap kita, itu bisa kita masukkan di komen ini gitu ya. Oke, kita bisa geser ini mulai dari sini ya, karena dari sini ini saya baru melakukan interview pada informan saya. Jadi ini saya ambil dari dokumen saya, wawancara kepada pemuda atau ikhwan yang ditangkap oleh Densus 88, tetapi kemudian dia dibebaskan karena ketika itu dia dianggap tidak bersalah begitu. Kalau teman-teman mau tahu kisah lengkapnya seperti apa, bisa klik di link di atas ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya, kalau menurut versi beliau tidak ada tuh istilahnya Densus itu mengada-adakan kasus untuk dapat naik jabatan atau dapat uang agar bisa lebih makmur dengan mengorbankan ikhwan-ikhwan seperti bapak ini begitu. Oke, nah kita mulai ya, kita bisa komen di situ. Mulai dari situ saya coba geser dikit. Gitu. Coba saya lihat lagi ngomong apa nih. Tuh. Nah, dari sini dia tidak mau melihat saya sebagai peneliti ya. Itu bisa kita komen di sini, edit comment di sini ya. Jadi bisa kita note. Informan masih terlihat canggung. Atau kalau terlihat canggung kan interpretasi kita ya teman-teman. Kita tulis aja informan tidak melihat pewawancara di awal sesi. Sesekali informan menunduk. Kelihatan ya tadi di sana. Nah, kita juga bisa tuliskan di sini kondisi ruangannya seperti apa. Tetapi ini kita bisa tulis kapan kita menuliskan hal ini ya. Saya menuliskan hal ini, menginterpretasikan hal ini tanggal 1 bulan 10 tahun 2021 jam 10.21 ya. Terus saya menuliskan di situ bagaimana kondisi di lingkungan sekitar ketika wawancara. Wawancara berlangsung pada tanggal sekian gitu ya, di ruang tamu, di rumah informan gitu aja, informan tepatnya di ruang tamu. Di situ ada misalnya siapa saja, itu bisa teman-teman tuliskan di sini ya, semuanya bisa dituliskan di situ, kemudian di timestamp gitu. Jadi kapan kita menuliskan atau menginterpretasi itu kelihatan di situ. Nah, terus nanti misalkan di lain hari kita mau menginterpretasi lagi dan membuat note di situ, misalnya kita kelupaan, oh kemarin di sana itu ternyata ada hal yang sekiranya signifikan. Dia di awal terlihat tidak welcome kepada pewawancara, tidak mau melihat pewawancara, itu karena ada orang lain di situ. Jadi masih ada ibunya ketika itu. Nanti ditulis aja di sini, terlihat canggung di awal karena adanya kehadiran
Ibu informan di awal sesi wawancara. Nah, nanti kita timestamp gitu. Karena ini kan hari yang sama, di menit yang hampir sama, pastilah di sini hampir sama. Begitu teman-teman. Nah, terus habis itu jangan lupa nanti di-save di situ. Ya, sudah di-save, boleh kita close. Nah, kalau kita tadi belajar tentang komen, sekarang kita belajar tentang ribbon menu yang kedua, yaitu capture snapshot. Nah, capture snapshot itu untuk apa? Nanti teman-teman bisa lihat di link di atas ya. Link di atas ini nanti akan ada apa itu capture snapshot. Nah, capture snapshot ini digunakan untuk kita mengetahui foto dari informan ketika kita wawancara. Jadi misalnya ketika dia menunduk ke bawah atau kelihatan tatapan kosong, itu bisa kita analisis lebih lanjut gitu. Itu nanti kita akan belajar di sana. Nah, kemudian ada ini nih, ribbon menu yang ketiga itu ada yang ini nih. Apa nih sebenarnya? Jadi teman-teman bisa nyorot nih di sini. Ini skip back, kemudian ini play atau pause, kemudian skip forward, dan yang lain-lain. Ada volume, playback rate, mark position, itu nanti kita akan belajar ya. Jadi ini fungsinya saya rasa teman-teman sudah pada tahu semuanya. Kalau volume ya volume video ini nanti seperti apa, bisa dikecilkan atau diturunkan. Nah, apa itu playback rate? Playback rate itu digunakan untuk memperlambat atau mempercepat videonya. Oke, saya contohkan ya teman-teman ya. Jadi itu masker bukan karena COVID ya Pak ya? Ya, salah satunya juga karena COVID. Bukan karena takut kayak kosong. Oh iya, oke. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti informasi gitu ya Pak ya. Kalau merasa tidak nyaman mohon disampaikan gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Ini nggak usah dulu Pak. Oke. Sudah keberatan kan? Oke. Itu bisa diceritain Pak gimana jenengan itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa terlihat di situ bahwa kita bisa mempercepat suara maupun memperlambatnya. Bukan mempercepat, ya, mempercepat dan memperlambat videonya. Tidak hanya suara, tetapi juga gerak-gerik dari informan kita. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ini orang ngomong apa ya, informan kita lagi ngomong apa, nah kita tinggal klik playback rate aja kemudian kita kurangi. Tetapi kalau kita mau nyari scene yang emang itu masih agak jauh, caranya nyepetin selain pakai yang di kanan atau di bawah ini, teman-teman bisa pakai playback rate. Begitu ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Nah, kemudian kita ada yang namanya mark position, itu digunakan untuk open coding, nanti create quotation. Caranya gimana sih? Nah, caranya teman-teman, kita saat ini sekarang akan mulai melakukan open coding gitu ya. Oke, kita akan mulai. Perlu teman-teman ingat bahwa video ini tidak akan, video aslinya itu tidak akan rusak ketika kita membuat open coding ini maupun nanti open network gitu. Jadi kita itu hanya akan membuat layer di atasnya, entah itu kita menggunakan link ataupun add document. Begitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke ribbon menu selanjutnya. Apa itu? Yaitu ada mark position sama create quotation. Kenapa create quotation ini belum aktif? Create quotation ini akan aktif ketika kita sudah mengklik mark position. Jadi ini nanti fungsinya digunakan untuk open codingnya kita gitu. Jadi teman-teman sebelumnya harus tahu dulu nih macam-macam coding, jenis-jenis coding itu ada berapa? Ada 3. Apa itu conventional analysis, apa itu directed analysis, apa itu summative analysis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengcoding, itu bisa klik di link di atas ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita mulai untuk menganalisis. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh informan kita. Itu gimana tuh Pak? Ini nggak bro? Jadi, oke. Oke. Nggak keberatan kan? Insya Allah nggak. Oke. Itu bisa
gitu. Jadi kenapa kok saya bisa kenal sama teman-teman yang ditangkap sama Densus ini? Itu pada awalnya adalah teman-teman ini itu dulunya adalah adik kelas saya, di kelas di salah satu sekolah. Nah, dia memulai ceritanya awal mula dia ditangkap oleh Densus, kita tadi klik mark position. Ya, mark position. Kemudian coba, misalkan dia sudah selesai cerita tentang awal mula dia tertangkap oleh Densus, kita klik create quotation. Nah, coba kita lihat di sini ya. Dan kita playback di sini. Kita klik aja tinggal ya. Caranya seperti ini. Dulunya adalah adik kelas saya, kelas di salah satu sekolah. Jadi dengan kata lain ada 6 orang, itu kesemuanya itu lebih muda dari saya. Kemudian singkat cerita, salah satu di antara mereka itu ada kerjasama bisnis dengan saya. Bisnis makanan. Makanan. Nah, kemudian ketika ini tadi kita klik kanan, kemudian kita coding dan open coding. Di situ kita tulis kayak biasanya kita mengcoding. Awal mula tertangkap Densus 88. Oke, gitu. Kemudian kita lanjut mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan kita. Memang benar-benar bisnis makanan gitu, terlibat dalam hal seperti itu. Tetapi memang saya dan adik-adik ini itu pernah dalam satu kajian dan satu ustadz gitu. Nah, kemudian kalau kita mau ngulangin, ini tinggal digeser aja. Misalnya kita mau membuat itu sebagai quotation. Ya, selain kita bisa menggunakan mark position dan create quotation, maksudnya nanti takutnya kita salah klik gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan di keyboard kita, menggunakan koma dan titik. Ketika kita mau mulai open coding, kita komakan. Dalam satu kajian dan satu ustadz gitu. Meskipun ustadz yang ngajari kami itu juga tidak secara langsung mengajari tentang terorisme gitu, tetapi kami pernah dalam satu ustadz, kemudian mereka belajar dari ustadz lain, nah itu saya kurang paham. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik titik di keyboard kita untuk menghentikan open codingnya. Kalau sudah, nih diklik kanan, kemudian kita coding dan open coding. Di situ kita mau ngebahas tentang awal mula kedekatan informan dengan teroris gitu. Misalnya, kemudian kita klik create. Kita ulang terus ya. Kita coba lagi. Jadi kenapa saya bisa kenal sama mereka? Kronologinya seperti itu. Jadi singkat cerita, waktu itu rutinitas pagi ya. Saya manggilnya apa nih anaknya nih? Mbak, Bu atau apa? Monggo Ya, gimana? ya Mbak aja ya. Monggo aja. Tapi sudah anak dua. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi pada suatu pagi, saya ke sana rutinitas biasa gitu ya, nganter bahan baku dan juga saya kalau mau pause ditekan spasi. Nah, tadi di sana dia sudah mulai agak cair, teman-teman. Bisa dilihat ya, dia sudah mulai bisa ketawa, nanya ke saya terkait misalnya, saya manggilnya apa nih gitu. Kita bisa lihat di di bagian kanan ini, bisa kita geser-geser. Misalnya di bagian sini. Oke. Kita komen di sini. Sudah mulai cair. Informan sudah mulai cair dengan peneliti. Gitu. Kemudian setelah kayak gini di insert timestamp.
gitu. Jadi kapan kita membuat note-nya itu. Kemudian jangan lupa di save dan itu nanti bisa di print. Oh, jadi ini note-note-nya itu sebanyak ini gitu. Itu bisa kita analisis bersama teman-teman nantinya. Gitu. Pada suatu pagi saya ke sana rutinitas biasa gitu ya, nganter bahan baku. Oke, saya merasa misalkan itu adalah kronologi tertangkapnya informan, maka saya bisa klik mark position atau coba cari di keyboard kita ada koma, kita mulai klik itu. Saya pakainya pakai koma aja ya, biar lebih gampang sebenarnya. Kalau ngeklik di sini kan ada perjalanan dari sini ke sini, itu kan memakan banyak waktu dan belum lagi nanti kalau salah pencet kan. Jadi mending kita pakainya koma sama titik aja. Ya, kita klik koma. Nanti ini quotes-nya adalah kronologi tertangkap. Dan juga rekapan, karena saya punya bisnis sama dia rekapan tadi. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa kalau kita mau nge-pause atau nge-play itu kita bisa pakai spasi ya. Kemudian hitung-hitung uang gitu. Nggak ada 10 menit saya di sana itu tiba-tiba itu datang mas-mas bawa senapan, seingat saya senapan laras panjang. Oke, misalkan cuman sampai sini aja ya. Ini misalnya kita bisa open codingkan di kronologi tertangkap gitu. Nah, di sini juga misalkan saya merasa bahwa ini juga awal mula bisa tertangkap Densus, maka saya bisa klik kanan lagi, kemudian saya coding dan masuk ke list coding. Di sini sudah ada awal mula tertangkap Densus 88, kemudian kita klik. Nah, begini. Gitu, terus kita coding terus. Misalnya kita ngerasa bahwa jarak di sini itu terlalu sempit, kurang lebar, kita kan bisa nambah jaraknya ini di playback rate. Kok nggak bisa? Wait, nah, ini lebih lebar lagi nih teman-teman. Di sini lebih kelihatan tuh. Tuh, nah ini kelihatan nih, ini hasil codingan kita tadi nih, tuh, jadi lebih lebar di playback rate itu. Serut, ini diperkecil sekali juga bisa, gitu. Kalau nggak kelihatan, bisa diperlebar lagi, gitu ya teman-teman ya. Nanti tinggal kayak gitu aja sebenarnya teman-teman. Jadi, misalnya kita coding, terus coba saya coding tapi asal aja ya teman-teman ya, biar cepat nanti kita masuk ke Open Network. Kemudian, misalnya saya mau mengcoding bagian sini. Saya ditutup, saya tidak mengerti. Tapi Bapak tidak dapat, gimana tadi? Diperlakukan manusiawi. Oh, diperlakukan. Saya coba membuat open coding. Manusiawi, salah satunya ketika waktu sholat, saya juga disuruh sholat. Ada pemukulan? Saya bukan saya izin Pak, saya mau sholat gitu, bukan. Tapi saya disuruh. Oke, dari situ kita misalkan open coding kan ya. Perlakuan Densus terhadap informan. Gitu, kemudian di create. Jadi itu kita lakukan terus, open coding itu kita lakukan terus, selayaknya kita menganalisis data transkrip wawancara kita. Jadi teman-teman, kelebihan kita menggunakan video ini, kalau ada video lebih enaknya karena apa? Kita nggak perlu bikin verbatim gitu, kita nggak perlu bikin verbatim, nggak perlu capek-capek ngetik, dan kita bisa langsung menganalisis bahkan melihat ekspresi dia. Jadi bisa sekali gayung 2-3 pulau terlampaui. Kita bisa menganalisis data, kita bisa mengobservasi dia, kita bisa langsung open coding dia. Begitu teman-teman. Jadi ini kelebihannya. Nah, teman-teman, kemudian kalau kita mau misalkan kita mau ngeklik di bagian ini, di bagian yang sudah kita quotation juga bisa. Kita ulang lagi, tinggal di play ini. Salah satunya ketika waktu sholat, saya juga disuruh sholat. Ada pemukulan? Begitu.
gitu ya. Jadi oh ini nih bagian ini mau aku ulang lagi bener apa enggak. Misalkan kita mau ngedelete juga bisa teman-teman. Kita mau ngedelete juga bisa. Ah kayaknya ini aku salah nih, di delete atau di rename. Bisa, semuanya bisa gitu ya. Jadi semuanya simple, tinggal kita analisis begitu. Atau nih misalkan kita ngerasa oh ini kurang panjang nih saya nih terkait dengan perlakuan Densus terhadap informan. Bisa ini nanti tinggal di naikkan atau diturunkan. Kalau misalkan dia kurang lebar, kurang banyak, maka tinggal kita turunkan saja gitu. Wait ya, saya agak lebarin biar kelihatan. Lah ini kan sampai sini nih. Ini bisa kita tambah gitu, bisa kita tambah. Ya, di salah satunya ketika waktu sholat, saya juga disuruh sholat. Ada pemukulan? Disuruh, enggak ada. Saya bukan saya izin Pak, saya mau sholat. Nah, gitu. Sampai situ. Oh, tapi kok ngerasa kurang panjang lagi ya? Oke, kita panjangin lagi bisa. Atau kita pendekin lagi bisa gitu ya teman-teman ya. Coba kita panjangin sampai sini. Gimana? Bukan, tapi saya disuruh, sini sudah waktunya sholat, kamu mau sholat apa enggak? Gitu. Jadi sudah saya sholat. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipanjangin atau dipendekin sesuai dengan bagaimana hasil analisis kita. Begitu teman-teman. Nah, kemudian misalkan kita udah selesai nih, udah nganalisis banyak misalnya ya, dan quotes kita ini sudah banyak, nggak cuma 4 ini tok, misalnya kita sudah selesai semuanya, maka hasilnya nanti akan sama. Nanti kita klik kanan, ya, klik kanan di bagian sini, kemudian open network. Tuh, open network kayak gini. Kemudian nanti langsung deh diklik kanan, kita keluarkan quotes-nya. Gitu. Karena ini cost-nya cuma 4, karena ini cuma simulasi ya, cuma sesederhana ini. Tetapi sebenarnya hasil analisis quote-nya itu baru disebut datanya kaya, dalam gitu adalah ketika quotes-nya itu ya paling enggak lebih dari 50 ya teman-teman ya. Itu baru disebut deep itu datanya. Begitu, nanti tinggal tergantung kalian mau sukanya yang seperti apa. Misalnya yang seperti ini kah, atau bagaimana kah? Misalnya gini, atau kalau ini karena quotes-nya cuma dikit ya berarti cuman kayak gini, sesederhana ini. Tapi kalau quotes-nya kita banyak ya berarti lebih enak lagi nantinya. Gitu ya. Ini misalnya. Nanti bisa dihubungkan misalnya awal mula tertangkap itu bagian dari sini, is part of. Ini juga misalnya bagian dari sini. Ini misalnya bagian sini. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita save. Misalnya saya save tertangkap Densus 88. Kita create. Kita juga bisa mengekspornya teman-teman. Ekspor kayak gimana? Iya, jadi misalkan kalau teman-teman itu sudah selesai menganalisis, kita bisa ekspor itu. Misalnya kita buat bitmap, ya. Misalnya kita di sini kita bisa simpen JPG, PNG atau apa. Misalnya JPG bisa di situ. Yes. Misalnya saya simpennya di sini ya. Saya tadi masukin semua folder atlas di sini. Gitu. Jadi misalkan teman-teman juga bisa memberikan warna kalau ingat pelajaran yang lalu-lalu ini kan kronologi tertangkap Densus.
Ini juga misalnya masuknya ke sini. Ini misalnya maksudnya dia punya color yang lain. Ini juga misalnya punya color yang lain. Color ini menandakan oh ini tuh setara dengan ini setara dengan ini gitu loh teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian sudah save, ada juga kalian bisa export gitu. Exportnya itu kayak gimana? Iya, tinggal export kayak gini ya. Terus nanti kalian mau milih masukin kemana itu datanya. Dan di situ bisa disimpan dalam bentuk JPG atau PNG gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kita tinggal save ya. Alright, saya save dulu. Nah, karena sudah saya simpan jadi saya replace nggak apa-apa lah ya. Oke gitu. Nah nanti kita tinggal menggunakan ini untuk presentasi hasil misalnya. Oke, saya kasih tunjuk punya saya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah PPT saya yang biasanya saya gunakan untuk presentasi hasil penelitian saya. Gitu ya. Jadi biasanya di sini saya akan menyampaikan judul dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang sih, ini nggak lengkap. Latar belakang, kemudian rumusan masalah dan kemudian tujuan penelitian dan lain seterusnya. Kemudian ketika kita masuk ke analisis metodologinya ya, kita kemukakan di situ pakai approach apa, fenomenologi kah, grounded teori kah, atau apa itu. Ada 5, teman-teman bisa klik di link di atas ya kalau belum tahu apa aja itu. Nah, fenomenologi sendiri itu juga ada banyak macamnya. Versinya ada banyak banget. Ada fenomenologi dari Mostakas, ada fenomenologi dari Van Manen, ada fenomenologi dari Stevie Kuleizi. Banyak banget gitu. Kita kemukakan itu semuanya. Nah, sudah ada alur kayak gini, proses pengkodingannya juga kita sampaikan. Nah, kemudian masuk ke sini teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik aja gitu. Kita analisis informan pertama, kita tinggal klik. Jreng, ini adalah hasil analisis saya. Biasanya seperti ini. Ya. Ini ketika quotes kita itu sudah banyak segini nih bakalan nanti hasilnya. Gitu. Nanti kita close. Nah, untuk YS juga sama. Kemudian nanti kita analisis pembahasan, kekurangan, dan terima kasih. Begitu teman-teman semuanya, semoga bisa membantu ketika teman-teman mau menganalisis data kualitatif berupa video, terutama orang-orang yang dalam tanda kutip agak males bikin verbatim seperti saya, bisa menggunakan cara ini. Gitu. Jadi kita sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di sana juga terhubung langsung dengan Google Scholar, kemudian juga dengan email maupun WhatsApp saya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!